Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramli dengan NIM 31402000324 dan rekan saya Budi Sutoro dengan NIM 31402000047. Di sini kami akan menerangkan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan atau pikiran yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Terima kasih. Nah, syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif itu ada dua, yaitu satu, secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. Dua, mengungkapkan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 6. 1. Kesepadanan. 2. Kesejajaran. 3. Kelogisan. 4. Kehangatan. 5. Kecermatan. 6. Kepaduan. 1. Kesepadanan. Maksud dari kesepadanan yaitu suatu kalimat efektif itu harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, tidak menjamakkan subjek. Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Nah, itu tidak efektif. Yang efektif itu Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Nah, itu yang efektif. Yang kedua, kesejajaran. Maksudnya adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, maka keduanya juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat kedua juga menggunakan imbuhan me. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Itu tidak efektif. Yang efektif itu kakak menolong anak itu dan memapahnya ke pinggir jalan. Nah, itu efektif. Yang ketiga itu adalah kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan logis atau masuk akal. Contohnya, untuk mempersingkat waktu, kalimat kami teruskan acara ini. Nah, itu tidak efektif. Yang efektif itu untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Nah, yang keempat itu kehematan. Maksud dari kehematan itu adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contohnya, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Nah, itu tidak efektif. Yang efektif itu karena tidak diajak, dia tidak belajar bersama di rumahku. Yang kelima, kecermatan. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu. Maksudnya, itu tidak menimbulkan makna ganda. Contohnya, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Nah, itu efektif. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapat hadiah. Nah, itu masih ambigu itu, maksudnya gimana? Itu tidak efektif. Yang keenam itu maksudnya kepaduan. Maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya itu tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu satu, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Kalimat yang padu tidak menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang, antara, predikat kata kerja, dan objek bentuk kata. Contohnya, makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Nah, itu tidak aktif. Yang aktif itu makalah ini membahas teknologi fiber optik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kalimat efektif.
Tujuan kalimat efektif untuk menyampaikan gagasan dari komunikator kepada komunikan dengan lugas, tepat, tanpa salah tafsir. Komunikator dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembicara atau penulis, sedangkan komunikan adalah penyimak atau pembaca. Manfaat kalimat efektif. Manfaat pertama untuk menghemat penggunaan kata. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam komunikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menata pola kalimat menjadi lebih padat. Yang keempat, membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas. Yang kelima, penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami. Yang terakhir, untuk mengurangi tafsir ganda dalam penyampaian gagasan. Berikutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat dan baik. Yang kedua, memiliki unsur pokok, minimal subjek dan predikat. Yang ketiga, sesuai dengan aturan ejaan yang disempurnakan yang berlaku. Yang keempat, penekanan pada ide pokok. Yang kelima, penghematan penggunaan kata. Yang keenam, kesejajaran bentuk bahasa. Yang ketujuh, struktur kalimat yang bervariasi. Yang kedelapan, struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. Yang kesembilan, koherensi atau hubungan logis antara kalimat yang baik. Yang kesepuluh, memperhatikan paralelisme. Kalimat efektif mempunyai beberapa unsur. Unsur-unsur kalimat efektif tersebut adalah: yang pertama, subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal pokok pembicaraan. Subjek sendiri biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa, benda, nominal, klausa atau frasa verbal. Contohnya, ayahku sedang melukis. Ibuku sedang menyapu. Kata yang dicetak tebal ini merupakan subjek dari kalimat. Unsur yang kedua adalah adanya predikat. Predikat sendiri merupakan bagian kalimat yang memberitahu tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek tersebut, termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat. Adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Contohnya adalah: ibu sedang tidur siang, kucingku belang 3, kota Jakarta dalam keadaan aman. Dalam hal ini, kalimat atau kata yang bercetak tebal ini adalah predikat kalimatnya. Unsur kalimat yang ketiga adalah objek, atau dilambangkan dengan huruf O. Adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nominal, atau klausa. Letak O selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contohnya, dokter memeriksa pasien, ibu memarahi Lina. Dalam hal ini, kata yang bercetak tebal ini adalah objek dari sebuah kalimat. Objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan contoh ini. Kalimat tersebut bila dipasifkan akan merubah posisi subjek dan objeknya tanpa
merubah makna atau artinya tersebut. Contohnya yang A, dokter memeriksa pasien. Bila dipasifkan, maka pasien diperiksa dokter. Yang kedua, ibu memarahi Lina. Kalimat pasifnya adalah Lina dimarahi ibu. Yang keempat, pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat afektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun, posisi seperti itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal atau klausa. Contohnya, banyak parpol berlandaskan Pancasila. Kalimat Pancasila ini adalah sebagai pelengkapnya. Letak pelengkap tidak harus persis di belakang P. Apabila di kalimatnya ada O atau objek, maka letak pelengkap berada di belakang objek. Contohnya, ibu mengambilkan anaknya makan. Anissa mengirimkan kakeknya kopiah bludru. Maka kalimat makan dan kopiah bludru ini adalah sebagai pelengkap. Selanjutnya, unsur keterangan atau K. Unsur keterangan berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan bisa berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa proposisional, adverbia, atau klausa. Berikut ini jenis-jenis kata keterangan. Kata keterangan yang pertama, ada keterangan waktu. Contohnya pagi, siang, sore, malam, besok, lusa, kemarin, dan nanti. Contoh kalimatnya adalah saya membeli baju itu kemarin. Kemudian ada kata keterangan tempat. Diawali dengan kata depan di, ke, dari, pada. Contohnya taman, pasar, sekolah, halaman. Contoh kalimatnya, ayah mengantarkan ibu ke kantor. Yang ketiga, kata keterangan alat. Contohnya kata dengan, menggunakan. Contoh kalimatnya, ibu memasak sayur labu dengan panci baru. Kata keterangan berikutnya adalah keterangan syarat. Katanya jikalau, seandainya, misalkan, asalkan. Contoh, Lila akan sangat bahagia seandainya ia menang. Kemudian kata keterangan yang terakhir adalah keterangan sebab. Sebab karena. Contohnya, Naila jatuh karena Tommy mendorongnya dari belakang. Sebagai informasi tambahan bahwa kata keterangan hanya berisi satu kata, bukan dalam bentuk frasa maupun klausa. Kata keterangan berbeda dengan kata sifat karena adverbia menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya, sedangkan adjektiva atau kata sifat menjelaskan kata benda. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah bahwa kalimat afektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat afektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.